Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pertama saya, yaitu kaitan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari lingkungan. Lingkungan merupakan segala bentuk kenampakan, baik alam maupun buatan yang ada di sekitar kita. Rumah, sekolah, taman, hutan, laut, dan kerja merupakan beberapa contoh dari lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi aktivitas lingkungan hidup di dalamnya. Kemudian pengertian dari ekonomi adalah mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan tentang bagaimana manusia meraih pendapatan sekaligus menggunakannya. Kemudian sosial atau masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang membentuk suatu sistem yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Manusia secara umum dikatakan sebagai makhluk sosial karena manusia tak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Manusia tak bisa hidup sendiri di dunia ini. Bahkan untuk urusan sekecil apapun, manusia membutuhkan orang lain ataupun makhluk lain untuk membantunya. Jadi menurut pendapat saya dapat ditarik kesimpulan kaitan antara lingkungan hidup dapat berpengaruh pada lingkungan sosial dan ekonomi, yaitu mempengaruhi manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Aspek sosial ekonomi dikategorikan baik jika kehidupan manusia terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan, pendidikan, dan kebutuhan hidup yang lainnya terpenuhi. Contoh, keterkaitan kualitas lingkungan hidup dengan sosial ekonomi yaitu 1. Terpeliharanya lingkungan perairan laut meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan bagi nelayan. Yang kedua, sungai yang bersih dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata seperti pasar apung dan wisata perahu yang dapat meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dengan adanya kondisi lingkungan hidup yang baik, maka kondisi sosial ekonomi masyarakat pun akan diuntungkan. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tugas kedua saya, yaitu peranan manusia sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berpikir, dan sebagai makhluk ekonomi. Yang pertama, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai individu ternyata tidak mampu sendiri. Ia akan membuktikan kehidupannya akan senantiasa bersama dan bergantung pada manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain dalam kehidupan. Contoh apa yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial adalah sikap membantu orang lain. Dapat dikatakan saling membantu adalah ciri atau contoh utama bahwa manusia adalah makhluk sosial. Setiap manusia mampu membutuhkan bantuan orang lain untuk dirinya. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadi manusia melakukan peran-peran sebagai berikut, yaitu 1. Melakukan interaksi dengan manusia lain ataupun berkelompok. 2. Membentuk kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan manusia. Selanjutnya, peranan manusia sebagai makhluk berpikir. Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan dalam cara berpikir serta caranya untuk mengendalikan diri. Manusia diberikan nafsu juga hasrat, yaitu hasrat untuk mencapai tujuan dengan memenuhi syarat untuk menjadi manusia yang berkarakter. Dengan kelebihan akal pikiran dan budi pekerti yang Tuhan titipkan, manusia mampu berpikir tentang bagaimana cara ia hidup
dan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Dengan perkembangan pola pikir yang luas, setiap bentuk dari masalah yang dialaminya akan menemui jalan keluar sendiri. Dan dengan budi pekerti, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk yang perasa. Selanjutnya, yang ketiga, peranan manusia sebagai makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu berupaya memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ilmu dan prinsip ekonomi. Berikut ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi: cenderung melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingannya sendiri dan keputusan yang diambil seseorang sesuai dengan tujuan. Dalam arti, manusia mampu bertindak karena keputusan yang diambil bertujuan memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk hidup, ataupun bekerja untuk mendapatkan uang yang digunakan untuk membeli makanan, memenuhi kebutuhan dasar hidup. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tugas ketiga saya, yaitu kondisi yang terjadi di tempat tinggal saya terkait dengan lingkungan sosial dan ekonomi. Yang pertama, di dalam lingkungan sekitar saya sering terjadi tanah longsor, pelecehan seksual, dan pengangguran. Masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge terkait lingkungan, yaitu tanah longsor. Akibat curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Asahan, mengakibatkan tanah longsor sehingga rusaknya infrastruktur bangunan sekolah dan jalur transportasi longsor. Dampak tanah longsor yaitu: 1. Rusaknya jalur transportasi, infrastruktur bangunan sekolah dan rumah warga. Yang kedua, rusaknya lahan pertanian. Yang ketiga, harga tanah di desa setempat menjadi semakin menurun. Yang keempat, pencemaran sumber air. Dan yang kelima, jatuhnya korban jiwa. Kemudian, masalah yang sering terjadi di sekitar tempat tinggal saya terkait sosial adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan salah satu masalah sosial yang sangat memprihatinkan bagi negara Indonesia. Tindakan ini merupakan salah satu jenis kekerasan seksual yang paling sering memakan korban di lingkungan sekitar saya. Adapun dampak pelecehan seksual yaitu: 1. Meninggalkan trauma, yang kedua menyebabkan depresi, dan yang ketiga mengalami luka fisik. Selanjutnya, masalah yang terjadi di sekitar tempat tinggal saya di Kecamatan Bandar Pasir Mandoge terkait ekonomi, yaitu pengangguran. Pengangguran sering menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Adapun dampak pengangguran adalah meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, memicu tindakan kriminalitas ataupun kejahatan. Yang ketiga, munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Yang keempat, menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri ataupun keluarga yang bersangkutan. Dan yang kelima adalah keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Demikianlah presentasi tugas saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih.